Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar dalam promosi kesehatan mulut. Hari ini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan di kanal YouTube saya. Pertanyaan dari pasien yang mengatakan seperti ini. Saya mengalami nyeri gigi yang hebat. Saya pergi ke dokter gigi dan hanya diberi obat, dan ternyata rasa sakit, rasa nyeri hebatnya tidak juga hilang. Apakah harusnya seperti itu? Itu pertanyaan dari pasien. Saya jelaskan melalui video hari ini bahwa apa yang saya kerjakan, pengalaman pribadi saya menangani rasa nyeri hebat pada pasien. Dengan harapan begitu dia berkunjung ke saya, dia pulang, rasa nyeri hebatnya hilang. Yang pertama, kita harus tahu dulu sumber daripada rasa nyeri hebat tersebut. Secara umum, ada dua penyebab rasa nyeri hebat yang sering dialami pasien yang berkunjung ke dokter gigi atau ke saya. Yang pertama adalah terbukanya saraf gigi. Saya bisa kasih tunjuk melalui ada model di depan saya ini. Gigi itu sebenarnya terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan yang di atas yang putih ini kita sebutkan adalah lapisan email, itu sangat keras sekali. Cangkang daripada gigi itu yang paling keras adalah email. Sedangkan yang di bawahnya yang kuning-kuning ini kita sebutkan dentin. Di bawah dentin ini ada saraf gigi. Kalau gigi berlubang seperti di sebelah ini, kalau sudah berlubang email yang putih ini, maka akan kena ke dentin jaringan yang lunak dan itu akan mengenai saraf. Saraf adalah yang terlihat di sini, ada yang warna merah pembuluh darahnya, ada saraf-saraf yang berwarna putih. Kalau yang utuh seperti ini kelihatan seperti ini sarafnya. Kalau sarafnya sudah terbuka, terekspos seperti itu menyebabkan nyeri sangat hebat. Saya sebagai dokter gigi kalau mengalami kasus, melihat kasus seperti ini, mendapatkan pasien dengan keluhan nyeri hebat karena sarafnya terbuka, terekspos dengan ruang rongga mulut, maka saya biasanya lakukan penyuntikan atau dibius. Dan setelah itu diangkat saraf yang terinfeksi terbuka. Setelah diangkat sarafnya baru dikasih obat di dalam dan ditutup kembali. Itu saya yakin bahwa pasiennya pulang dengan tidak mengalami nyeri yang hebat. Itu yang pertama yang ditangani oleh saya sebagai dokter gigi. Tidak hanya memberikan obat saja, tetapi langsung mengintervensi ke sumber masalah, sumber penyebab rasa nyeri, yaitu saraf yang terbuka, terekspos. Saraf itu langsung kita angkat, kita buang dan diberikan obat di dalam dan ditutup sehingga tidak terekspos lagi. Bisa dikatakan sumber rasa sakitnya tertangani. Itu yang sehari-hari saya kerjakan kepada pasien. Kalaupun saya kasih obat, itu hanya sebagai cadangan. Kalau tindakan tadi tidak tertangani, boleh diberikan obat anti sakit, bukan antibiotik. Hanya anti sakit saja kalau sakit. Dan hampir semua pasien saya mengatakan saya tidak makan obat lagi karena penanganan yang tadi sudah membuat rasa nyerinya hilang. Itu sumber masalah yang pertama dan penanganannya. Yang kedua adalah pasien datang dengan rasa nyeri yang hebat disebabkan oleh pernanahan. Saya jelaskan sedikit tentang pernanahan, bahwa ada infeksi yang sudah lama dari gigi awalnya seperti yang tadi, tapi dibiarkan berlama-lama, itu menyebabkan saraf giginya mati. Dan saraf gigi yang mati itu dihuni oleh bakteri pembentuk nanah di dalam gigi ini. Misalnya seperti foto yang saya bikin ini, di sini ada kuman, bakteri dan segala macam itu masuk di dalam dan itu membentuk nanah. Kalau di bawah ini ada yang kuning-kuning ini,
itu adalah contoh gambaran nanah. Nanah ini terbentuk di sini, itu akan menekan saraf di sana dan itu akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat. Terus penanganannya bagaimana? Seperti ini langsung saya bersihkan giginya tanpa bius, tanpa anestesi, karena gigi ini adalah sudah mati. Tidak ada pembuluh darah lagi di sana. Bakteri yang ada di sana kita bersihkan semua, dikeluarkan itu bakteri-bakteri, kotoran-kotoran dikeluarkan supaya tidak ada lagi di situ bakteri, dan setelah itu bisa dikasih obat di dalam supaya mengontrol bakteri yang di dalam. Jadi kalau dikasih antibiotika juga, obat yang kita makan hanya bisa mengatasi bakteri di jaringan yang hidup. Sementara jaringan ini tidak ada lagi jaringan pembuluh darahnya, sehingga antibiotika yang kita makan tidak bisa membunuh bakteri yang di dalam gigi yang jaringan hidupnya sudah tidak ada. Jadi tidak berguna antibiotika yang kita berikan pada pasien pada saraf gigi yang sudah mati. Tidak ada pembuluh darah, itu tidak berguna. Itu hanya berguna untuk membunuh bakteri di sekitar gigi yang masih ada pembuluh darahnya. Saya mengatasi sumber sakitnya langsung ke giginya, dikeluarkan semua kotoran, bakteri dan segala macam, dan langsung dikontrol di situ dengan memberikan obat yang bisa membuat bakteri di sana tidak berkembang. Dan setelah itu boleh dikasih kepada pasien penghilang rasa sakit atau antibiotika jika infeksinya sudah menyebar ke jaringan sekitar atau ke tenggorokan atau ke leher atau ke jaringan sekitar gigi, boleh dikasih antibiotika. Tapi secara umum penanganan langsung di giginya itu yang paling penting. Jadi tadi menjawab pertanyaan tadi, apakah dokter gigi yang dikunjungi oleh pasien dengan rasa nyeri hebat hanya dikasih obat saja? Saya tidak terbiasa dengan obat saja, tetapi saya menangani pasien langsung di sumber masalahnya. Tadi mengangkat saraf gigi atau membersihkan gigi yang sumber infeksinya. Biasanya pasien saya WA di pagi hari, bagaimana? Apakah gigi kemarin itu sudah aman? Hampir semua pasien mengatakan sudah lebih baik dan saya tidak makan antibiotika. Saya hanya memakan penghilang rasa sakit satu saja. Saya pikir itu video hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pasien tentang menangani rasa nyeri hebat. Walaupun saya harus jelaskan, penanganan yang tadi bukanlah penanganan yang sederhana karena membutuhkan usaha dari dokternya maupun pasiennya, karena penanganannya tidak hanya lagi gampang, karena butuh tindakan yang memang butuh ongkos, butuh biaya, dan tidak gampang saja. Pengertiannya, kalau mau gampang saja, resepkan antibiotika, hilang rasa sakit, itu adalah yang gampang dan relatif murah. Tapi kalau mau penanganan lebih jauh, itu memang butuh penanganan ekstra. Saya pikir begitu video kita pada pagi hari ini, pada hari ini. Semoga para pendengar dimanapun berada bisa memberikan pemahaman yang mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penanganan sakit gigi. Sekian dan terima kasih.